Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang induksi elektromagnetik bagian pertama. Bersama saya, Dede Rustiawan Kusmana. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Nah, intinya kita bicara tentang bagaimana mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Arus listrik yang mengalir pada kumparan muncul karena adanya beda potensial pada ujung-ujung kumparan. Beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau disingkat dengan GGL induksi. Nah, kita awali pertama tentang fluks magnetik dulu. Apa itu fluks magnetik? Fluks magnetik itu menyatakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang kumparan atau sering disebut dengan kerapatan medan magnet. Nah, dirumuskan flux, nah ini dibacanya flux magnetik sama dengan B medan magnet dot A luas kumparan. Ini perkalian titik, maka dituliskan menjadi BA cos theta. B-nya adalah induksi magnetik atau medan magnet, kemudian A-nya luas kumparan, dan flux magnetik satuannya Weber. Sedangkan theta sudut antara B dan normal bidang. Jadi kalau ini ada kumparan, misalnya berbentuk persegi. Kemudian ada medan magnet nembus ya masuk kumparan. Nah, banyaknya garis gaya magnet yang nembus kumparan itu disebut dengan flux magnetik. Nah, kalau theta itu sudut yang dibentuk antara arah B dengan arah normal bidang. Jadi ini tetanya, gitu ya. Oke, jadi rumusnya BA cos theta. Contoh soal yang pertama, suatu kumparan berbentuk persegi panjang ukurannya 25 cm kali 40 cm berada dalam medan magnet 20 militesla. Jika garis-garis gaya magnet membentuk sudut 60 derajat terhadap normal bidang kumparan, berapakah fluks magnetiknya? Nah, penyelesaiannya kita gunakan persamaan fluks sama dengan BA cos theta. Nah, B-nya rubah dulu ya, militesla menjadi tesla, 20 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini ukuran luasnya diubah dulu ya, sentimeternya dirubah menjadi meter. Jadi 0,25 kali 0,4 jadi 0,1. Cos 60 derajat. Cos 60 adalah setengah. Nah, kalau dikalikan, maka hasilnya akan diperoleh menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 Weber. Contoh yang kedua, nah ini sedikit harus hati-hati, walaupun kelihatannya sama ada sedikit perbedaan. Oke, kita lihat. Suatu kumparan berbentuk persegi panjang, ukurannya 40 cm kali 50 cm berada dalam medan magnet 5 militesla. Jika garis-garis gaya magnet membentuk sudut 53 derajat terhadap permukaan bidang kumparan. Nah, berapakah flux magnetiknya? Oke, rumusnya sama. Nah, cuman hati-hati di sini kalimatnya sudutnya itu terhadap permukaan bidang. Jadi kalau tadi kan terhadap normal, sekarang terhadap permukaan. Berarti yang 53 derajat adalah terhadap permukaan. Berarti tetanya bukan 53, tapi 90 dikurangi 53. Berarti 37 derajat. Begitu ya. Maka tinggal kita masukkan, ini B-nya 5 militesla, 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian luasnya rubah dulu ke dalam meter, jadi 0,4 kali 0,5, hasilnya 0,2. Cos 37 derajat, tetanya 37 yang ini kan tadi 53 ya. Nah, itu adalah 0,8.
Maka kalau dikalikan diperoleh hasilnya 8 kali 10 pangkat min 4 Weber. Oke, nah itu yang disebut dengan flux magnetik ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke intinya. Gejala induksi elektromagnetik ditemukan oleh Michael Faraday, maka dikenal dengan hukum Faraday atau hukum induksi elektromagnetik. Oke, nah ini eksperimen yang dilakukan oleh Michael Faraday. Nah, ini ada kumparan, kemudian ini ada galvanometer, ya, galvanometer, kemudian ini magnet batang yang digerakkan masuk dan keluar kumparan. Ternyata ketika digerakkan masuk dan keluar kumparan, galvanometer jarumnya bergerak. Itu menunjukkan berarti ada arus yang mengalir. Nah, arus itu bisa mengalir karena ada perubahan yang terjadi di dalam kumparan akibat gerakan magnet masuk dan keluar. Maka kemudian disimpulkan oleh Michael Faraday seperti ini. Jadi penyebabnya adalah perubahan medan magnet di dalam kumparan. Jadi ketika bergerak mendekati, maka jumlah garis gaya di dalam kumparan menjadi lebih banyak. Dan ketika bergerak menjauhi, jumlah garis gaya di dalam kumparan menjadi lebih sedikit. Maka berarti penyebabnya adalah perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan. Perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan atau sama dengan perubahan flux magnetik. Jadi penyebabnya adalah perubahan flux magnetik. Maka akan menimbulkan arus listrik. Arus itu bisa mengalir, artinya kalau ada beda potensial. Beda potensial yang dihasilkan sehingga menyebabkan elektron di dalam kumparan bergerak itu disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Maka Faraday menyimpulkan bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Maka dirumuskanlah persamaannya seperti ini. Nah, ini epsilon itu adalah GGL, N jumlah lilitan, delta flux perubahan flux magnet di dalam kumparan, delta T-nya adalah selang waktu. Jadi GGL rata-rata sama dengan jumlah lilitan kali perubahan flux per delta T. Atau ini dikenal dengan laju perubahan flux ya. Sedangkan tanda negatif ini berkaitan dengan arah arus yang dihasilkan, akan kita bahas pada hukum Lens. Nah, bisa juga dituliskan seperti ini, min N deflux dt. Ini disebut dengan nilai GGL sesaat. Kalau ini namanya GGL rata-rata. Gitu ya. Oke, ini keterangannya, N jumlah lilitan, makin banyak lilitannya, maka GGL yang dihasilkan makin besar. Lalu delta flux per delta T disebut atau deflux dt disebut laju perubahan flux magnetik. Makin cepat gerakannya, delta T-nya makin kecil, berarti laju perubahannya makin besar. Nah, epsilon disebut GGL induksi, satuannya adalah volt. Nah, sedangkan arus listrik yang dihasilkan itu kan sama dengan adalah muatan yang mengalir persatuan waktu. Nah, boleh ditulis delta Q per delta T atau dq per dt. dq dt. Nah, arus induksi tentu sama dengan GGL dibagi dengan hambatan, ya. Nah, contoh soal ini di dalam soal UN tahun 2014. Di antara faktor-faktor berikut jumlah lilitan kumparan, laju perubahan flux magnet, arah medan magnet. Nah, yang mempengaruhi GGL induksi pada kumparan adalah nomor berapa saja, ya. Nah, kita kembali ke persamaan tadi, rumus GGL induksi N delta flux per delta T. Berarti faktor yang mempengaruhi pertama ada N, ya, ada jumlah lilitan. Yang kedua delta flux per delta T atau laju perubahan flux magnetik. Maka jelas jawabannya adalah 1 dan 2. Contoh soal nomor 3. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan terdiri atas 600 lilitan. Flux magnetik yang memotong berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5 Weber
menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 0,15 kon. Besar GGL induksi yang terjadi antara kedua kumparan adalah berapa volt? Nah, ini kita gunakan persamaan GGL sama dengan min N delta flux per delta T. N-nya 600. Delta fluxnya selisih, ya. Lalu selang waktunya 0,015. Jadi bisa dituliskan seperti ini. 600, ini flux akhir, ini flux awal, ini delta T-nya. Oke, maka diperoleh hasilnya adalah 2 volt. Ini soal UN ya. Kemudian ini soal UN yang lain, contohnya seperti ini. Sebuah magnet batang dilewatkan pada kumparan A yang memiliki kumparan 600 lilitan, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan flux magnetik sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 Weber per detik. Jika kumparan diganti dengan B yang mempunyai 600 lilitan, sedangkan perubahan flux magnetiknya tetap, maka perbandingan GGL induksi yang dihasilkan A dan B adalah berapa? Oke, soalnya kita selesaikan dengan menggunakan rumus GGL. Nah, di sini kan perubahan fluxnya tetap. Jadi yang berubah hanya N-nya saja diganti. Maka GGL dengan N berbanding lurus. Maka ditulislah seperti ini perbandingannya. Ya, jadi masukkan 600 banding 800 lilitannya kan. Maka hasilnya menjadi 3:4. Selanjutnya contoh soal UN nomor 4. Ini tahun 2015. Kumparan N lilitan, laju perubahan fluksnya D Weber per sekon, sehingga timbul GGL induksi sebesar E volt. Jika kumparan mengalami laju perubahan fluks sebesar 9D Weber per sekon, maka perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah diubah adalah berapa banding berapa. Sama, kita gunakan persamaan rumus GGL induksinya. Ya. Kita gunakan rumus GGL induksi. Di sini yang mengalami perubahan adalah perubahan flux persatuan waktu, berarti delta flux per delta T, lajunya. Ya, laju perubahan fluxnya. Maka N-nya sama, kita gunakan persamaan perbandingan fluxnya saja. Perbandingannya adalah D banding 9D, jadi sama dengan 1:9. Maka jawabannya adalah yang B. Contoh soal nomor 5, ini soal UN tahun 2018. Sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan, berada dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu yang dinyatakan dengan persamaan fluxnya 5T kuadrat plus 10T plus 1, di mana flux dalam Weber dan T dalam detik. Besar GGL induksi pada ujung-ujung kumparan pada saat T 2 detik. Nah, di sini fluxnya adalah fungsi waktu, artinya nilainya berubah setiap saat. Lalu yang ditanya adalah besar GGL induksi pada saat T 2 detik. Berarti yang ditanya adalah GGL sesaat. Maka kalau ada GGL sesaat, kalau ada waktu pada saat T sekian detik gitu ya, ditanya adalah GGL sesaat, maka gunakan persamaan pakai turunan min N deflux dt ya. Oke. Jadi N-nya diketahui 50. Lalu D flux dt turunan dari 5T kuadrat plus 10T tambah 1. Ini kan pindah ke depan jadi 10T ditambah 10. Ya kan? Nah, ini turunannya. Kemudian masukkan T-nya 2. Ya kan? 10 kali 2 tambah 10, 30 kali 50 sama dengan 1500 volt. Jadi jawabannya A. Lalu contoh soal nomor 6. Ini soal SIMAK UI tahun 2009. Mirip dengan soal nomor 5 tadi, cuma yang ditanya sekarang kuat arusnya. Ya. Nah, ini ada flux, persamaan fungsi waktu, ya. Persamaannya dalam fungsi waktu. Nah, di sini ada jumlah lilitan, ada R-nya, ada hambatan, ditanya kuat arus pada saat T sama dengan 0. Jadi pada saat berarti GGL sesaat. Maka kita gunakan persamaan turunan N deflux dt. Ya. Nah, ini turunannya kan 3 pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1, lalu dikalikan dengan turunan dari T plus 2, kan 1. Maka ini jadi 3T plus 2 pangkat 2 kali 1. Jumlah lilitannya 800. Masukkan T-nya 0. Ya.
Maka akan diperoleh hasilnya adalah 9.600 volt. Ditanya kuat arus, berarti I sama dengan E dibagi R, 9.600 dibagi 15 ohm sama dengan 640 ampere. Berikutnya kita masuk ke tanda negatif tadi berkaitan dengan arah arus. Coba kita perhatikan animasi berikut ini. Ketika magnet bergerak mendekati kumparan, kita perhatikan ini jumlah garis gaya di dalam kumparan bertambah banyak. Ketika bergerak menjauhi, jumlah kumparan itu menjadi lebih sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan fluks magnetik. Nah, perubahan fluks magnet menghasilkan GGL induksi. GGL induksi menghasilkan arus induksi. Nah, untuk menentukan arah arus induksinya, kita menggunakan yang namanya hukum Len. Ya. Nah, bagaimana bunyi hukum Len? Jadi bunyi hukum Len seperti ini. Bahwa arah arus induksi yang terjadi itu timbul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet tadi, arahnya menentang perubahan medan magnetik. Ya, jadi arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetiknya adalah konstan. Nah, tadi kan mengalami perubahan ya. Ketika didekatkan bertambah, ketika dijauhkan berkurang. Oke, sekarang penjelasannya bagaimana cara menentukan arah arus induksi seperti ini. Nah, misalkan ini kutub utara, north ya. Lalu bergerak mendekati, begitu kan? Nah, ketika posisi awalnya di sini, medan magnet di dalam kumparan itu adalah B, maka ketika dia bergerak mendekati, berarti akan bertambah jumlah garis gaya di dalam kumparan. Artinya kuat medan magnetnya bertambah besar. Yang tadinya B bertambah delta B menjadi B plus delta B. Nah, tadi kata Len bahwa arah arus sedemikian rupa sehingga menentang penyebab perubahannya dan jumlah fluksnya itu harus konstan. Nah, jadi supaya konstan berarti di sini akan muncul B yang baru yang melawan perubahan ini atau delta B ini. Jadi misalkan tadinya di dalam kumparan misalnya ada 100 garis gaya yang masuk dalam kumparan, lalu ketika didekatkan bertambah menjadi 150, maka akan muncul yang melawan sebesar 50 garis, sebanyak 50 garis. Nah, supaya apa? Supaya jumlahnya tetap 100 fluksnya itu. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, inilah yang menghasilkan arah arus induksi. Arus induksi. Ya. Lalu bagaimana cara menentukan arah arusnya? Menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau ibu jari menyatakan arah B induksi yang merah ini, nah ini jempolnya ke sana searah dengan arah B, maka 4 jari lain menyatakan putaran arus listrik di dalam kumparan, arah arusnya. Maka ketika B-nya ke sini berarti ini arah arusnya muternya begini. Ya, jadi ke sini semuanya. Ya, arah arusnya. Berarti arah arusnya mengalir seperti ini. Nah, kemudian ke sebelah kanan, artinya yang sebelah kiri menjadi kutub positif, yang sebelah kanan menjadi kutub negatif. Arus mengalir dari kutub positif menjadi kutub negatif. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Ketika magnet utara ini yang dekat kumparan, kemudian si magnetnya digerakkan ke sebelah kanan berarti menjauhi. Nah, ini kan arah garis gayanya keluar dari utara ke sini kan arahnya. Ketika ditarik menjauhi, maka dia akan berkurang. Nah, jadi ada pengurangan sebesar delta B. Jadi kalau misalnya ini asalnya 150, ini berkurang 50 misalnya. Jadi tinggal 100. Maka menurut Len akan muncul B yang arahnya
melawan penyebabnya. Jadi supaya tetap 150 totalnya, akan muncul ini sebanyak 50 garis gaya. Seperti itu misalnya. Ya kan? Jadi pokoknya B itu melawan perubahan, melawan delta B, selalu berlawanan arah dengan delta B. Jadi kalau dia bertambah, dia mengurangi, kalau berkurang, dia nambah searah dengan B. Ya, maka kemudian kita gunakan kaidah tangan kanan-kanan seperti ini. Ya, oke. Maka kita gunakan kaidah tangan kanan. Ini arah B yang merah ini, ya. Kemudian ini putaran arus di dalam kumparan, maka arusnya mengalirnya seperti ini. Ya, mengalir seperti ini, kemudian dari kanan ke kiri. Berarti ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, ini kalau kutub utaranya yang dekat dengan kumparan. Bagaimana kalau kutub selatannya? Seperti ini. Ketika kutub selatan dekat dengan kumparan, arah garis gaya kan menuju ke selatan, ke sini. Ya. Ketika digerakkan, didekatkan kan begini ya. Ini arah B kan, arah B ke sana. Ketika didekatkan bertambah sebesar delta B. Ya kan, sebesar delta B. Kemudian muncullah yang melawan delta B, berlawanan ke sini. Ya kan? Nah, kalau delta B-nya ke sana, ke kanan, B-nya ke kiri, kita gunakan kaidah tangan kanan kan seperti ini. Ini arah B-nya yang merah tadi. Ya, ini arah putaran arusnya di dalam kumparan. Ya, maka muncullah arus seperti ini muternya. Nah, jadi ini kutub positif, ini kutub negatif. Begitu juga kalau digerakkan menjauhi. Ketika digerakkan menjauhi, maka B-nya berkurang, maka delta B-nya muncul ke kiri, maka B-nya ke kanan. Gunakan kaidah tangan kanan. Ya, ini B-nya ke kanan, B induksinya, maka ini arah arusnya, maka putaran arusnya seperti ini. Ya, oke. Maka ini jadi kutub positif, menjadi kutub negatif. Arus mengalir dari kiri ke kanan, ya. Nah, itu cara menentukan arah arus induksi pada peristiwa induksi elektromagnetik, bahwa arah arus induksi sedemikian rupa sehingga melawan penyebabnya agar jumlah garis gaya dalam kumparan atau flux magnetnya konstan. Baiklah, kita lihat contohnya. Ini soal UN. Perhatikan gambar berikut. Ini ada kumparan, ini ada magnet, ya. Agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka harus digerakkannya kemana? Si magnet ini, ya kan? Mendekati, menjauhi, ke arah ke bawah, atas, ke bawah, atau diputar perlahan-lahan. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini. Arah arusnya dari A ke B. Berarti kan begini, ini arah arusnya. Ya. Lalu kita gunakan kaidah tangan kanan, ya kan? Berarti arah B induksinya ke sebelah kanan. Nah, sedangkan ini kan kutubnya kutub utara yang dekat, ya. Nah, kutub utara kan berarti medan magnetnya dari utara, keluar dari utara. Gitu kan? Nah, kemudian melawan penyebabnya. Jadi berarti harus bertambah karena ini kan ke kanan. Berarti harus ke kiri pertambahannya, berarti harus didekatkan. Nah, berarti harus digerakkan mendekati kumparan. Tuh, jadi jawabannya A. Oke, kita lihat contoh soal nomor 2. Ini soal UMPTN kalau tidak salah ya, atau si Penmaru mungkin. Nah, sebuah kumparan seperti pada gambar dihubungkan dengan galvanometer yang peka. Ini galvanometernya. Jika arus mengalir dari A ke B, arusnya begini, berarti kumparannya ke sebelah kanan, nyimpangnya. Jika arus dari A ke B, gitu kan, maka jarum galvanometer menyimpang ke sebelah kanan. Berarti sebaliknya, kalau dari B ke A, dia menyimpangnya ke sebelah kiri. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kutub utara magnet dimasukkan kemudian dikeluarkan dari kumparan, maka jarum dalam galvanometer akan bergeraknya bagaimana? Oke, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ketika dimasukkan, maka akan muncul arus yang arahnya ke kiri bagian atasnya, ya kan? Nah, karena ketika dimasukkan ke sini, berarti akan muncul B induksi yang arahnya ke atas. Gunakan kaidah tangan kanan, berarti ini ke kiri.
Berarti mengalir ke sini, terus ini di bawahnya ke kanan. Maka kalau dari A ke B, jarum galvanometer kan ke kanan. Tapi sebaliknya, kalau dikeluarkan, berarti kan arusnya seperti ini. Nah, berarti dari B ke A, berarti menyimpangnya ke sebelah kiri. Ya. Jadi saat magnet dimasukkan, arah arus dari A ke B, jarum bergerak ke kanan. Saat dikeluarkan, arus dari B ke A, jarum bergerak ke kiri. Tapi kan setelah itu tidak ada perubahan flux magnet, jarum berhenti. Nah, maka jawabannya adalah C. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.